Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol krusial dan selamatkan wajah klub Belgia KMSK Deinze. Sempat dikritik karena performanya menurun, Pratama Arhan tetap dapat pujian dari pelatih Tokyo Verdy di laga debutnya. Pemain Timnas Indonesia Saini Patinama bawa Viking FK kalahkan raksasa Liga Champions Eropa. Masuk di babak kedua, pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala membantu Jeonnam Dragon menang di Liga Korea Selatan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand cetak 2 gol krusial dan menyelamatkan wajah klub di Belgia. Ya, gelandang Marcelino Ferdinand memiliki peran krusial di laga pramusim yang dijalani oleh KMSK Deinze bulan ini. Tak hanya gol krusial dan assist yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand, namun peran besarnya di lini tengah mengkreasikan peluang bagi KMSK Deinze. Setidaknya sudah 7 laga pramusim yang dilalui oleh KMSK Deinze dan Marcelino Ferdinand menjalani diantaranya sebagai starter. Kejutan pertama Marcelino Ferdinand di KMSK Deinze saat mencetak 2 gol ke gawang FC Groningen yang merupakan klub kasta kedua Liga Belanda. Meski tak bisa menghindarkan dari kekalahan, namun Marcelino Ferdinand memiliki andil besar di lini serang KMSK Deinze yang mematok target promosi musim ini. Selain Groningen, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga menjalani laga pramusim tanpa kekalahan, yakni 2 kali menang dan 4 lainnya berakhir imbang. Kemenangan diraih Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat KMSK Deinze mengandaskan FC Emmen dengan skor 2-0 dan menang 2-1 saat melawan Knokke. Dari 7 laga yang telah dilalui, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan membuktikan diri memiliki lini serang yang mematikan karena selalu mencetak gol di 6 dari 7 laga. Namun pekerjaan rumah yang wajib dibenahi Mas Grosjean selaku pelatih KMSK Deinze adalah memperbaiki lini pertahanan yang juga hampir selalu kebobolan. Dengan menyisakan sepekan jelang liga dimulai, maka kemungkinan besar KMSK Deinze tak lagi menjalani laga pramusim. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan telah kembali ke Dakota Arena atau kandang KMSK Deinze dan bersiap menghadapi laga pertama melawan Patro Aiden tanggal 13 Agustus 2023 mendatang. Sejauh ini Marcelino Ferdinand sukses memainkan perannya di lapangan dan di luar lapangan. Marcelino Ferdinand semakin moncer, terbukti dirinya bersama kapten KMSK Deinze menjadi foto model untuk jersey klub terbarunya. Marcelino Ferdinand diprediksi akan menjalani musim yang lebih bagus di tahun keduanya bersama KMSK Deinze. Di sisi lain, KMSK Deinze harus memagari Marcelino Ferdinand secara rapat jika tak ingin kehilangan gelandang andalannya karena pindah klub lain musim depan. Sempat mendapat kritikan, Pratama Arhan tetap dapat pujian dari pelatih Tokyo Verdy. Ya, pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan mendapatkan kritikan dari pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Tayasu, karena gagal memenuhi ekspektasi. Namun ia juga mendapatkan pujian meski dikritik. Pratama Arhan menjalani laga debut bersama Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023. Ia diturunkan pelatih Hiroshi Jofuku pada menit ke-80 menggantikan Hidemasa Koda. Lalu Arhan masuk di saat Tokyo Verdy sedang tertinggal dari Shimizu S-Pulse dengan skor 0-1. Tujuan pelatih memasukkan Arhan lantaran ingin menambah daya gedor tim agar bisa mencetak gol. Tetapi Tokyo Verdy gagal meraih kemenangan pada laga tersebut. Usai laga tersebut, pelatih Hiroshi Jofuku melempar sebuah kritikan kepada Arhan. Pasalnya Arhan dinilai gagal memenuhi ekspektasinya. Ya, saya ingin menunjukkan kekuatannya dengan kaki kiri serta lemparan ke dalamnya. Namun saya berpikir dia belum bisa mengembangkannya. Tentu dia adalah fullback, jadi menurut saya dia kurang berkembang di depan, kata Jofuku Hiroshi. Meski dikritik, Jofuku tetap memberikan pujian kepada Arhan. Tetapi dia kuat secara fisik, jadi saya pikir dia akan bagus untuk lini depan, bebernya. Ia menyesal gagal mengeluarkan kemampuan terbaik Pratama Arhan pada laga tersebut.
Ya, saya menilai saya tidak bisa mengeluarkan kualitas terbaiknya hari ini, pungkasnya. Tokyo Verdy akan bertandang ke markas Blue Badge Akita pada Minggu 13 Agustus 2023. Kemenangan harga mati dibutuhkan Tokyo Verdy untuk menjaga peluang promosi di kasta teratas Liga Jepang pada 2024. Hanya tim peringkat 1 dan 2 saja yang promosi. Gacor parah, pemain timnas Indonesia Saini Patinama bawa Viking FK kalahkan pemuncak klasemen Liga Norwegia. Ya, pemain timnas Indonesia Saini Patinama membawa Viking FK mengalahkan pemuncak klasemen Liga Norwegia 2023 FK Bodø Glimt dengan skor 3-2. Dalam laga ini Saini Patinama mentas sebagai starter dan turun full 90 menit. Viking FK melakoni laga ini dengan kepercayaan diri tinggi sebab dalam 7 laga terkini di Liga Norwegia 2023 mereka selalu meraih kemenangan. Tanda-tanda Viking FK memenangkan laga sudah terlihat sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan 7 menit Viking FK sudah unggul 2-0 lewat aksi Lars Jørgen pada menit keempat dan juga Marco Solbakken di menit ke-7. Tak mau dipermalukan dari Viking FK, Bodø Glimt bangkit. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol-gol spektakuler yang dilesakkan Faris Pemi pada menit 21 dan Albert pada menit 29. Skor sama kuat 2-2 hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua Viking FK yang bermain ngotot akhirnya mencetak gol kemenangan. Gol kemenangan Viking FK dicetak oleh Saini Patinama pada menit ke-75. Sekaligus membawa sang tim mengakhiri laga dengan skor 3-2. Berkat kemenangan ini Viking FK menempel ketat Bodø Glimt yang memuncaki klasemen Liga Norwegia 2023. Setelah melalui 17 pertandingan, Viking FK duduk di posisi 2 dengan 38 angka. Hanya terpaut 3 poin dari Bodø Glimt. Viking FK bahkan berpotensi menyamai perolehan angka sang rival, mengingat Bodø Glimt melakoni 1 pertandingan lebih banyak. Masuk di babak kedua, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam membantu Jeonnam Dragon menang lagi di Liga Korea Selatan. Ya, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berhasil membantu timnya Jeonnam Dragon menang atas Bucheon FC. Bermain di Gwangyam Stadium, tim berjuluk The Dragon itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0 di laga lanjutan Kalik 2 2023. Asnawi sendiri hanya bermain selama kurang lebih 5 menit saja di pertandingan kasta kedua Liga Korea Selatan tersebut. Sebab kapten skuad Garuda itu baru dimainkan pada menit 85 untuk menggantikan peran Kim Son Hyom. Meski cuma main 5 menit saja, setidaknya Asnawi berhasil mempertahankan keunggulan Jeonnam Dragon yang tercipta oleh Ko Taewon di menit ke-10. Jeonnam Dragon mampu unggul cepat atas Bucheon FC pada awal babak pertama. Kepastian itu usai, Taewon Ko mencetak gol pada menit ke-10 usai memanfaatkan umpan Seo Hyun Lee. Tim tamu pun beberapa kali mencoba menekan pertahanan Jeonnam Dragon, namun pertahanan tim tuan rumah masih cukup kokoh dalam laga itu. Kalau dilihat dari statistik penguasaan bola, kedua tim sebenarnya cukup berimbang dalam laga itu. Oleh karenanya, Jeonnam Dragon dan Bucheon FC mencatatkan 50% banding 50%. Jika soal tembakan tepat sasaran, Jeonnam Dragon mencatatkan 1 tembakan, sementara Bucheon FC tidak mencatatkan 1 pun tembakan tepat sasaran. Jeonnam Dragon pun mendominasi upaya tendangan tidak tepat sasaran ke gawang atas Bucheon FC. Itu perbandingannya 6 kali tendangan perbanding 1. Hasil itu membuat posisi Jeonnam Dragon berada di peringkat ke-7 dengan 34 poin, sementara Bucheon berada di peringkat ke-6 dengan 35 angka. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.